Hello nice class. Halo semuanya, welcome to my English class. Selamat datang kembali di kelas pelajaran bahasa Inggris. And it is the second meeting for us. Dan ini adalah pertemuan kedua kita. Actually we are going to continue the last material. Sebenarnya kita mau melanjutkan materi sebelumnya. You have PPT. Kalian sudah mendapatkan PPT-nya. And the PPT talks about suggest or saran. Jadi PPT-nya menjelaskan mengenai suggest atau dalam bahasa Indonesia yaitu saran. This one is the learning objective. Ini adalah tujuan dari pembelajarannya ini. Kalian bisa pelajari, bisa dibaca, you can read it. And then let's start with suggest. Ayo kita mulai dengan suggest. What do you know about suggest? Apa yang kalian ketahui tentang suggest? Suggest means to present a suggestion, that is to introduce or propose an idea or a plan for consideration. Suggestions are abstract and can be in the form of solution, advice, plan, and idea. It can be accepted or refused. Jadi yang namanya suggest itu adalah mengenalkan atau mengajukan sebuah ide atau rencana untuk dipertimbangkan. So when someone suggest, jadi ketika orang menyarankan itu artinya dia memberikan sebuah rencana, memberikan sebuah ide, dan itu pasti bentuknya adalah abstrak, nggak bisa dilihat, dan bisa sebagai solusi, sebagai nasihat atau rencana atau ide ya, dan suggest itu bisa diterima dan bisa ditolak. Look at the example. Kita perhatikan contohnya. There is a situation. Ini ada satu situasi. Rizky has a situation. I want to have Android handphone. Si Rizky itu, kata Rizky bilang ini. Rizky said, I want to have Android handphone. Saya mau memiliki handphone Android. Maybe he has a problem with e-learning. Dia memiliki problem with his online class. So as his friend Rido heard about Rizky situation, Rido say, you can buy it by also. Kamu sebaiknya kamu bisa membeli handphone tersebut di toko online. You can hear, kamu bisa dengar kan kata-kata kamu bisa membelinya di toko online. Itu artinya dia ngasih ide kan, ngasih saran untuk membeli handphone tersebut di toko online. And look at the other example. Kita lihat contoh yang kedua ya. Lesti said, si Lesti bilang begini, dia berarti Lesti has a case, punya kasus. Oh no, I have headache. Oh tidak, aku sakit kepala. Nadia had Lesti's case. Jadi Nadia itu mendengar masalah si Lesti. And then she says, you should take medicine, Lesti. Kamu sebaiknya berobat. Nah, kata-kata si Nadia itu kan udah jelas ya, ngasih ide buat si Lesti, kamu sebaiknya berobat. Nah ini contoh yang Nadia ini disebut suggest atau saran. Jadi kesimpulannya apa? What is our conclusion? Apa kesimpulan dari suggest? Kalau dilihat dari kalimat si Nadia sama si Rido tadi, itu artinya when someone suggest other, kalau ada seseorang menyarankan kepada yang lain, atau you suggest someone, kamu menyarankan pada seseorang, itu artinya he or she ask someone to do something for him. Itu artinya dia meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Maksudnya apa sih? When you suggest someone, ketika kamu menyarankan seseorang, itu artinya kamu menyuruh atau meminta dia mengerjakan sesuatu, tapi untuk kebaikan dia yang kamu suruh itu. Nah itu dia yang namanya suggest, artinya menyuruh, meminta orang mengerjakan sesuatu. And then contohnya aja, contoh yang tadi, Rido, you can buy it by also. Itu kan artinya sama aja. Si Rido itu minta minta si Rizky for doing, untuk melakukan sesuatu. Apa yang dilakukannya? Ya buying, membeli sesuatu. Jadi nyuruh si Rido membeli handphone gitu. Ya kesini ngasih saran itu ya nyuruh orang ngerjain sesuatu ya. Or look at Nadia say, atau lihat bagaimana si Nadia bilang. Nadia kan tadi bilangnya you should take medicine, kamu sebaiknya berobat kan. Itu artinya nyuruh si Lesti
untuk melakukan sesuatu. Apa yang dilakukannya? Yaitu take a medicine. So it is clear, jadi jelas ya, yang namanya suggest itu aslinya tuh ask someone to do something, minta seseorang untuk mengerjakan sesuatu. And then we need some keywords. Kita membutuhkan a clue, kita membutuhkan kata kunci. If you want to make suggestion, kalau kalian mau membuat sebuah satu saran in English, you need a clue, kata kunci, keyword atau phrase atau kalimat yang menunjukkan itu ada suggestion. Apa saja kalimat-kalimatnya? Ada there are 15. I list 15. Saya sudah mendata ada sampai 15-nya. What or how about, why don't we or why don't you, shall we, and then let's, and then you should, and then you have to or you ought to, with T ya, you have to, you ought to, or must, and then you should, and then you'd better, then if I were you I will, then other phrases, I suggest that you, I suppose that you, I advise you to, I recommend that you, I consider that you to, or reckon that you to. These are keywords. Itu semua adalah kata-kata kunci yang kamu bisa gunakan when you want to construct suggestion. Jadi if you want to make suggestion, kalau kamu mau construct, kalau mau membuat suggestion, you need one of them. Kamu gunakan salah satunya, kamu butuh itu. And then how to construct, gimana cara membuatnya? This one is a pattern, I will give you a guide. Ini adalah apa? Pattern itu apa sih? Rumusnya. This is a pattern, how to construct. Nah, if you want to make a suggestion, kalau kamu mau membuat satu saran, what you need, apa yang kamu butuhkan? You need one of keyword. Kamu butuhkan satu keyword yang tadi, yang let, or shall we, how about, and then after keyword you can plus with verb 1 or verb ing. Jadi setelah kata kunci yang tadi yang 15 itu salah satunya aja, choose one of them, kamu tambahkan verb 1 atau verb ing. Look at or ya, ini jadi ada or. Jadi yang mana yang menggunakan verb 1 dan which one is using verb ing? Yang mana yang harus menggunakan verb 1, yang mana yang menggunakan verb ing? Oke. Nah, this one is should plus with verb 1. Yang phrase yang ini, clue yang ini, let's, shall we, you can, you have to, there are 13, ada 13 kata kunci setelah salah satu. Ini I must ya. After one of this sentence or phrase, setelah salah satu kata kunci ini, you need verb 1. Karena tadi hakikatnya kan harus mengerjakan sesuatu, so you need verb 1. Kenapa harus verb 1? Ya, karena memang yang dibutuhkan ini kan setelah to infinitive yang digunakan adalah verb 1. Kemudian yang mana yang verb ing? Yang verb ing ada sisanya tadi kan there are 15, 13 with verb 1, tadi ada 15, 13 dengan verb 1, dan 2-nya how about atau what about ini dengan verb ing. Kita lihat, let's look at the example. What about or how about ini pakai verb ing with verb ing. Look at this example. Irma say this. Irma has a situation, punya satu situasi ini atau kasus ini. Next week we have a long vacation. Irma bilang gini, teman-teman atau Rahma, minggu depan kan kita liburan panjang. Nah, mendengar this case, mendengar kasus ini kan si Rahma bilang, how about going to the beach? Dia ngasih ide gimana kalau pergi ke beach, kan, ke pantai. Look at, because the clue using how about, maka go-nya, verb-nya itu using verb ing, harus ada ing-nya. And how about with verb 1? Gimana yang menggunakan verb 1? Nah, yang menggunakan verb 1 kita ambil salah satunya ya dari 13 itu, you should or I suggest that you do. Nah, still same example, masih dengan contoh yang sama. Irma say, kata Irma, next week we have long vacation, minggu depan kita kayaknya liburan panjang. Si Rahma ngasih ide atau ngasih saran. Kenapa ini dibilang ngasih saran? Ini menggunakan salah satu kata kunci yang tadi 15 ya. Dia pilih satunya I suggest that we atau that you.
Nah, selanjutnya setelah ini itu kalian gunakannya verb one. Ini harus verb one ya.